Pemirsa, ancaman membuka skandal sejumlah pejabat oleh Hasto Kristianto justru kini ditantang balik untuk diungkap seluruhnya ke publik. Lalu benarkah video dugaan skandal pejabat yang diungkap Hasto akan menjadi bom waktu? Kita akan membahasnya bersama dengan tim hukum DPP PDI Perjuangan, Army Mulyanto, dan analis komunikasi politik Henry Satrio. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam. Oke, terima kasih sudah bergabung. Saya ke PDIP dulu ya. Mas Army, Mensesnek Prasetyo Hadi merespon terkait dokumen skandal sejumlah pejabat negara yang dimiliki Hasto untuk diungkap saja. Nah, ini juga sama yang dikatakan oleh jubir KPK, Tessa Mardika, juga mengatakan sampaikan saja ke KPK kalau punya informasi soal tindakan korupsi. Jadi apa yang sedang ditunggu oleh PDIP saat ini? Mengapa dokumen skandal itu tidak langsung diserahkan dan dilaporkan saja agar segera diproses secara hukum? Jadi gini Mbak, dalam hal ini saya mewakili dari tim hukum PDI Perjuangan akan mendasari dari 3 hal pembahasan malam ini di Metro TV. Yang pertama adalah permasalahan hukum. Dalam hal ini Pak Sekjen Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan menghormati sepenuhnya terhadap proses hukum di KPK. Terlepas bahwa kondisinya sangat kental dengan politisasi atau kriminalisasi yang terjadi oleh kami. Lalu yang kedua, perihal politik. Jadi sebenarnya kami ini hanya merespon atau menyikapi atas aksi dari KPK karena perlu disampaikan. Meskipun ini katakanlah dibantah oleh KPK, tapi intinya politisasi itu jelas terang ada. Di dalam sprindik yang ditujukan oleh Pak Hasto sendiri, di situ ditulis keterangannya Sekjen. Nah ini apa maksudnya kan gitu. Artinya ini kemudian berkembang dan kami menyikapi dengan urusan bahwa ini berarti politisasi, jelas ini kan. Dan ini juga nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena dari KPK sendiri, baik itu Ketua KPK termasuk jubir KPK, coba tanda kutip berselancar dengan komentar-komentar yang menurut kami juga tendensius. Tujuannya apa? Bukannya penegakan hukum itu sifatnya harus proporsional, harus transparan. Apalagi dalam hal ini KPK benar-benar sedang diuji terhadap kredibilitasnya. Oke, Nah, Mas yang Army, ketiga, terkait izin Mbak, bentar, ya, satu lagi, ini yang substansi. Tadi nyambung dari pertanyaan Mbak Vera. Ini menarik Mbak, terhadap komentar Mensesnek. Artinya, ya dalam hal pandangan dari Presiden Prabowo atau pemerintah terkait politik kenegaraannya, ini kemudian kami juga menunggu, ya kan, gambaran dari atensi dari politik kenegaraan dari Presiden Prabowo hari ini. Bagaimanapun juga semangat Presiden Prabowo dengan pemerintahnya hari ini adalah merangkul, akomodatif. Nah, ini faktanya, apa yang terjadi di KPK dengan kami, apakah ini kemudian menjadi indikasi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu? Kami yakini iya, kami duga iya. Nah sehingga apa yang disampaikan oleh Mensesnek ya kami apresiasi dalam konteks bahwa ternyata pemerintah juga memberikan atensi. Kira-kira seperti itu Mbak Vera. Iya, tapi atensi yang dimaksud adalah sampaikan saja agar ini tidak menjadi bola liar gitu. Apa dokumen skandal yang dimiliki oleh PDIP ini kenapa tidak diserahkan ke penegak hukum saja? Sekali lagi begini Mbak Vera. Terhadap proses hukum kami menghormati sepenuhnya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami ikuti proses sepenuhnya. Dan kami tentu saja akan menyikapi dengan hal-hal yang sifatnya juga proporsional dalam proses hukum. Langkah itu pasti kami akan lakukan. Akan tetapi dalam situasi yang dimaksud menurut kami ini kan kami punya sikap. Artinya dengan sikap kami menyampaikan. Ada hal-hal yang kemudian ini juga menjadi catatan loh. Dalam konteks apa yang terjadi dengan Pak Hasto ini tidak kemudian ansih urusannya hanya sebatas urusan Hasto Kristianto pribadi atau urusan PDI Perjuangan pribadi. Tapi ini juga menyangkut dalam korelasi urusan politik kenegaraan selama ini gitu loh. Jadi wajar kalau kami
menyampaikan sikap dengan bentuk hal-hal yang lebih produktif, katakanlah demikian. Bahwa kemudian kami akan memberikan dan sebagainya, ya tentu saja tinggal tunggu tanggal mainnya saja menurut kami. Kira-kira seperti itu, Mbak Vera. Oke, tinggal tunggu tanggal mainnya, maka akan disampaikan ke pihak yang berwajib begitu ya, KPK atau kepolisian yang nanti akan diserahkan? Secara prinsip, dalam hal ini kami prepare, antisipatif iya. Bahwa kemudian akan diserahkan ke polisi kah, ke Polri dalam hal ini, atau ke KPK kah, atau ke Kejaksaan Agung. Tentu saja kami sudah membuat roadmap-nya, sudah buat flowchart prosesnya, kira-kira seperti itu, Mbak Vera. Jadi tinggal ditunggu saja tanggal mainnya, pasnya kapan, ya kita lihat sama-sama nantinya. Iya, Dan karena saya kan yakin ini sudah publik, masyarakat akan merespon terkaget-kaget pasti, kira-kira seperti itu, Mbak. iya, publik sudah sangat menunggu. Ini jadi kado akhir tahun bagi publik begitu. Karena PDIP sudah menyampaikan jauh-jauh hari, atau Mas Hasto ya, yang katanya punya dokumen skandal itu. Nah, Jadi- saya ke Mas Hensat. Jadi- Saya ke Mas Hensat ya. Oke, sebentar nanti Mas Armi. Saya ke Mas Hensat. Mas Hensat, dokumen skandal yang dianggap bisa menjadi bom waktu ini terus masih disimpan oleh Mas Hasto gitu. Tidak kunjung dilaporkan ke penegak hukum atau paling tidak diperlihatkan ke publik. Apa akibatnya bagi Mas Hasto jika terus disimpan saja, tidak kunjung dibongkar? Apakah akan menjadi backfire atau bagaimana, Mas Hensat? Ya nanti bisa ada stigma negatif justru ke Mas Hasto ya, karena dianggap akan dianggap omdo, dianggap hanya ancam-ancam aja gitu. Kalau menurut saya sih ada baiknya memang dibuka saja ke publik gitu ya, supaya hal ini menjadi clear. Karena kan yang terjadi sekarang ini seperti ada politik saling sandra. Nah, politik saling sandra ini cuma bisa terjadi antara penguasa dan penguasa. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Dan kemudian mantan penguasa dan penguasa ini kemudian memainkan narasi-narasi yang sebetulnya membuat misteri baru di masyarakat. Ini ada apa sih sebetulnya? Kalau di 2024 ini kan sebetulnya Mbak Vera, ini ada 3 golongan yang muncul di Indonesia. Yang pertama adalah golongan penguasa baru, yang kedua adalah golongan mantan penguasa, yang ketiga adalah golongan penguasa hybrid. Ini antara penguasa lama dan penguasa baru. Nah, hybrid ini yang melengkapi 2 golongan sebelumnya. Nah, yang terjadi hari ini kan sangat mungkin ini adalah tarik-menarik antara mantan penguasa dan penguasa hybrid ini. Maka menurut saya sebaiknya sih ya memang dibuka saja, dibongkar saja supaya semua menjadi jelas dan perpolitikan di Indonesia tidak lagi ada misteri-misteri yang tidak perlu dan lebih sehat akhirnya. Nah, kemudian juga ini kan buat PDI Perjuangan menjadi strateginya juga perlu juga kita memantau nih, ini strateginya adalah strategi orang per orang atau membela orang per orang, dalam arti kata hanya Hasto Kristianto saja, atau menjadi urusan institusi, yaitu PDI Perjuangan secara keseluruhan. Walaupun di dalam suratnya adalah Sekjen PDI Perjuangan terkait strategi, mungkin Mas Armi bisa juga bahwa ini adalah strategi perorangan, urusan perorangan tanpa harus membawa-bawa urusan institusi. Kenapa demikian? Kalau memang ternyata ada urusan institusi, justru ya sangat mungkin ini kemudian membawa-bawa posisi Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau tidak ada rangka institusi, dalam rangka perorangan saja, mungkin ini urusannya antara Hasto Kristianto dengan KPK. Tapi menjadi juga pertanyaan penting bagi publik terkait kebijakan atau langkah-langkah KPK ini. Sebetulnya sekarang Harun Masiku itu ada di mana sih? Dia masih ada di bumi atau tidak? Gitu. Jadi itu juga masyarakat tunggu loh. Jadi bukan tentang Hasto Kristianto dan kemudian laporan-laporan atau beberapa hal yang sudah diunggah oleh KPK seperti pencekalan Yasona Lauli dan Hasto. Tapi justru pertanyaannya ini Harun Masiku ini kemana? Kenapa kemudian KPK tidak mampu menghadirkan sosok Harun Masiku ini di publik gitu? Nah itu kan juga bagian dari misteri yang terjadi hari ini, selain tentang
isu penyanderaan politik antara penguasa, mantan penguasa, dan penguasa hybrid yang saya katakan tadi, Mbak Vera. Oke, saya nanti akan ke Mas Army usai jeda. Hasto Kristianto apakah akan menempuh justice kolaborator dengan menyampaikan dokumen skandal itu ke KPK? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Dipersembahkan oleh, didukung oleh saya kira kalau itu memang benar, silakan. Kalau diindikasikan ada pelanggaran hukum, dilaporkan saja pada lembaga penegak hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan dilaporkan di lembaga di Republik Federasi Rusia. Yang bermasalah kan orang Indonesia, bukan orang Rusia. Ya kan? Yang bermasalah kan namanya Bambang, namanya Ahmad, namanya Agus, namanya Sri, namanya Ningsih. Yang bermasalah kan, bukannya namanya Sergei, Vladimir, Anatoly, ya, Alexander. Kalau memang yang bermasalah Indonesia, laporkan ke aparat penegak hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan dokumennya dibawa ke Republik Federasi Rusia. Apa hubungannya? Dibuka aja kalau ada. Kan bagaimanapun kalau fakta hukum pasti akan kalau bukan fakta hukum ya mungkin nanti pengadilan yang akan menentukan. Kita negara hukum kok. Yang dia juga menyebut yang ada kriminalisasi Anies itu juga. Itu termasuk yang ditunggu publik, dan karena itu kalau pandangan saya tetap kalau itu fakta hukum monggo dibuka. Dan Pak Prasetyo Hadi sudah sangat, Mensesnek kita nih sangat lugas, monggo. Ya, tadi kita sudah simak sejumlah pihak menyatakan ungkap saja, bongkar saja kalau memang ada fakta hukumnya. Nah, saya kembali ke Mas Army, jika penyidik KPK memanggil Hasto untuk diperiksa dengan status sebagai tersangka, apakah ini kemudian menjadi momentum bagi Hasto bisa menyerahkan dokumen dugaan skandal pejabat negara dan Hasto Kristianto bisa menempuh justice kolaborator? Jadi gini Mbak, yang harus kita pilah dalam permasalahan hukum Pak Hasto, ini kan ditersangkakan terkait perkara Harun Masiku, yakni pasal 5 dan obstruction of justice pasal 21 KUHP. Artinya kita fokus di substansi hal tersebut. Jika nanti Pak Hasto akan dipanggil atau akan diperiksa, tentu saja Pak Hasto sudah siap untuk kapanpun dipanggil atau diperiksa. Nah, jika pertanyaannya apakah ini akan menjadi opsi justice kolaborator, menurut saya ini juga penting harus saya luruskan. Konteks justice kolaborator itu adalah situasi yang dimana secara logika hukum, artinya Pak Hasto ini mengakui apa yang terjadi, terus kemudian minta suakalah tanda kutip. Ini kan enggak persoalannya. Kami tetap fokus dalam perkara yang hari ini Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Sudah titik di situasi itu. Perihal hal-hal yang lain yang kita sampaikan atau dari kader PD Perjuangan utarakan terkait adanya dokumentasi yang tersimpan rapi dan lain sebagainya. Ini kan kami hanya menyampaikan dalam tendensi yang jelas bahwa sikap kami terang. Jika kita bicara pemberantasan hukum, pemberantasan penegakan tindak pidana korupsi, ya tentu saja ya harus proper semuanya, proporsional. Jangan tebang pilih, jangan konteksnya akhirnya dipolitisasi, dikriminalisasi. Ya. Kan problem di negeri ini hari ini adalah kepastian terhadap penegakan hukum yang kemudian menjadi PR besar. Nah tentu saja saya juga melihat dari tadi konteksnya apa yang disampaikan oleh Mensesnek ini adalah concern terhadap kepastian terhadap penegakan hukum, dan kami melihat dalam poin ini Presiden Prabowo punya visi ke arah sana.
punya kepentingan ke arah sana. Karena kalau Visinya tidak ada nampaknya untuk kepastian penegakan memberantas hukum di korupsi, Republik ini, Mas Army. ya, Visinya mau nampaknya untuk memberantas korupsi. Jadi dokumen skandal yang dimiliki oleh Hasto Kristianto tentu dinantikan juga oleh penegak hukum gitu ya. Terlebih tadi Anda katakan Mensesnek punya atensi, ya itulah atensinya. Nah, jubir KPK juga menyatakan begini, Mas Army, bisa saja memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri jika keterangan Ketua Umum itu diperlukan. Nah, apakah Ibu Mega juga sudah mengetahui hal ini dan apa respon beliau kalau harus memenuhi panggilan KPK? Ini lagi Mbak, tadi yang makanya saya komentar di awal pertanyaan Mbak Vera bahwa ini maksudnya juru bicara nih arahnya mau ngapain gitu. Bukannya dia hanya sebatas juru bicara KPK institusi penegak hukum ya kan. Apakah ada di dalam porsinya yang bersangkutan untuk mengomentari hal-hal yang sifatnya menjadi kepentingan penyidik misalnya. Apakah yang bersangkutan ini penyidik kemudian mengutarakan demikian dan secara opsi-opsi. Dan seperti ini keadaannya gitu loh. Artinya apa? Ya jelas ini KPK telah melakukan politisasi gitu loh. Telah melakukan hal-hal yang kami duga menjadi sebuah tindakan yang ini sangat tendensius gitu loh. Respon Ketua Makanya Umum kami bagaimana, Mas bersikap Army? sekali lagi. PD Respon Ketua Perjuangan Umum dalam seperti urusan apa? ini kami bersikap gitu loh Mbak judulnya. Konteksnya ya kan. Artinya kan harusnya disikapi dengan bijak lah. Seandainya memang ada statement demikian ini ya mohon diukur lah keadaannya ya kan. Lalu substansi secara proses pemeriksaan aja Ya. belum berlangsung kok Mbak. Ya kan? Ya. Dan perlu diketahui Pak Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka dalam proses sprindik baru Mbak. Artinya secara logika hukum ya, ini pihak-pihak yang dikaitkan sebagai saksi ataupun hal yang lain, ini belum ada. Belum pernah Oke. dilakukan proses pemeriksaan awal ini. Jadi kalau kita sebut ini sprindik baru, berarti kan ini penyidikan baru gitu loh. Nah, Oke. tentu saja kita Saya ke fokus Mas ke arah Hensat. sana. Nah, sekarang kemudian Baik. yang Iya. bersangkutan juru bicara Sampai situ ini dulu, Mas mengomentari Army. ketua Iya. umum kami kan gitu. Baik, saya ke Mas Hensat. Menurut Iya. Anda KPK ini serius atau tidak untuk memanggil sampai kepada Ketua Umum PDIP? Wah, kalau itu saya nggak berani komentar kan KPK itu. Apakah perlu manggil Bu Mega atau tidak kan ranah hukumnya KPK ya. Jadi silakan aja. Kalau menurut saya sih Mas Hasto juga sudah menyampaikan, PDI Perjuangan juga sudah beberapa kali menyampaikan bahwa mereka akan taat hukum. Kalau memang dirasa perlu ke Ibu Mega, saya yakin juga PDI Perjuangan akan mengikuti itu. Yang juga penting ya Mbak Vera, PDI Perjuangan ini terkenal partai yang memang taat hukum. Jadi waktu zaman Soeharto juga mereka melawannya bukan melawan dengan kekuatan politik, tapi melawannya dengan mengikuti jalur hukum. Gitu. Karena itulah mereka menjadi besar. DNA perjuangannya PDI Perjuangan itu adalah perjuangan melalui jalur hukum. Jadi maka menurut saya kalau memang harus dipanggil Ibu Mega ya mereka nggak akan keberatan. Tapi lagi-lagi sih kalau menurut saya begini ya. Ini kan harus diperjelas ya, jangan sampai kemudian KPK juga menjadi alat kepentingan penguasa. Bahkan saya yakin justru nggak ada kaitannya dengan penguasa hari ini. Jadi ini mungkin juga kekuatan-kekuatan lain lah. Maka menurut saya sebagai rakyat ya harusnya dihadirkanlah itu si Harun Masiku menjadi sumber masalah. KPK juga harus fokus ke sana tuh. Si Harun Masikunya ada di mana gitu. Kemudian yang kedua itu tadi, kalau memang ada saya himbau ya ke PDI Perjuangan ke Mas Army. Ya kalau memang ada videonya dibuka aja. Nah, sehingga ini semua juga menjadi jelas gitu. Jadi tidak ada lagi sangka-sangka politik di Indonesia yang akhirnya membuat kondisi politik di Indonesia juga tidak nyaman gitu. Kalau menurut saya sih gitu aja. Dan langkah-langkah hukumnya silakanlah Mas Army kemudian KPK mengikuti itu. Hanya saja kan saat ini publik justru tertarik untuk hal-hal ketidakadilan lainnya seperti yang tadi juga diberitakan oleh Metro TV kan tentang Harvey Muiz yang 300 triliun hanya 6,5 tahun penjara yang kemudian akhirnya membuat ada gerakan negatif lain di masyarakat yaitu gerakan mari korupsi. Karena apa? Ya itu ada contohnya dapat 300 triliun cuma 6,5 tahun penjara. Bahkan banyak sekali masyarakat kemudian bicara tentang kemungkinan mendapatkan uang itu. Jadi sebetulnya fokusnya masyarakat itu bukan tentang kasus per kasus, tapi bagaimana keadilan sosial atau keadilan hukum bagi masyarakat itu
terjadi gitu. Jadi kira-kira gitu Mbak Vera. Baik, terima kasih Mas Hensat dan juga Mas Army atas diskusinya dan selamat malam. Bersama saja kami akan kembali di antara informasi viral di media sosial video seorang perwira polisi dari Polres Maros, Ibda RN, diduga berbuat mesum dengan istri seorang pengusaha. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.